Oh, nggak melihat. Akibat jatuh? Bukan. Minum? Dulu ya udah lama. Minum? Minum apa? Rosok? Rosok merenya. Jual miras betulan? Jangan bohong ya, saya ada bukti. Iya, kan sudah berlibat kotak saya. Taruh dulu sananya. Ya. Sekarang gimana tunjukin? Ini saya yang nungguin bentar. KTP-nya. Nanti ambil di kantor. Tapi ini nanti Jumat, Pak. Nanti hari Jumat dibawain. Enggak apa-apa risiko dia, Pak. Nggak apa-apa. Kita kan kendaraan. Enggak apa-apa. Ini ada aja surat itu kan? Kasih aja lihat, nggak apa-apa. Jangan ambil sama Pol PP. Tapi udah baru kontrakan. Tapi selama ya Bapak baru kontrakan, uniknya kegiatan-kegiatan. Kegiatan lain-lain mah teh uning. Tapi pamit ya sama Pak, untuk ke depan apanya punten. Setiap yang kontrak tuh harus Bapak mendapat identitas semua, terus pekerjaannya, terus dipantaunya itu pekerjaan dari pihak yang kontraknya itu apa gitu. Takutnya satu kan sekarang lagi ini ya gencar minuman beralkohol, contohnya oco, terus botol. Terus yang ketiganya rokok ilegal. Oh, rokok ilegal ya, yang tanpa cukai. Ya itu Bapak harus diketahui. Biarpun Bapak yang punya kontrakan, ya Bapak pengaduan ke kami. Siap. Ya. Siap. Punten ngawagel waktu hatur nuhun. Sami. Mangga. Iya, Pak. Aya. Orang lah. Mana lihat? Oh, yang punyanya mana? Oh, cari lagi. Tadi ini lihat. Lagi cuma buka. Pak, tahu pemilik ini? Tahu pemilik ini nggak? Siapa? Siapa pemiliknya? Yang milik apanya? Ini. Itu Minuman. Yang orangnya mana? Di depan katanya. Di depan katanya. Coba sebagian orangnya mana? Kita cari aja. lama, Bang. Sangat kenapa? Mata. Oh, nggak melihat. Akibat jatuh? Bukan. Minum? Dulu ya udah lama. Minum? Minum apa? Rosok? Rosok merenya. Mulai dari alkoholnya sendiri. Apa yang kita kenal dengan alkohol yang dikonsumsi manusia sering juga dikenal dengan sebutan etanol, merupakan senyawa yang kecil. Lebih kecil lagi. Sedikit lagi? Oke. Kenapa sekecil itu? Karena etanol bisa melewati celah yang sangat ketat. Bahkan di salah satu barrier atau pelindung terpenting yang ada di tubuh kita.
Coba bayangkan, senyawa-senyawa ini membaur ke dalam saluran darah kita secepat 20 menit bahkan di saat perut kita penuh. Namun, yang sebenarnya membuat kita sampai bisa merasa pusing adalah fakta bahwa senyawa alkohol bahkan membaur ke dalam otak kita. Tapi, bagaimana caranya? Otak kita dilindungi oleh suatu lapisan bernama blood-brain barrier yang fungsinya adalah meregulasikan komponen di dalam darah yang bersirkulasi ke dalam otak. Tapi, karena ukuran senyawa etanol yang sangat kecil, dia dapat dengan mudah menembus blood-brain barrier melalui darah melewati pertahanan tersebut. Inilah yang dapat membuat kita merasa pusing, mual, dan lain-lainnya. Terlalu banyak alkohol dapat memperburuk efek-efek tersebut dan bisa saja membuat kita tidak sadar sama sekali terhadap lingkungan sekitar sekalipun. Kita bisa menjadi terlalu percaya diri, bisa saja muntah, jatuh tidak sadar, dan bahkan koma atau meninggal. Secara alami, hati kita dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai untuk menghancurkan senyawa alkohol ini. Tetapi, itu berarti meminta hati kita untuk bekerja lebih keras, lebih dari yang seharusnya. Terlalu banyak alkohol dapat menyebabkan pembesaran pada hati yang disebut alcoholic liver disease. Pada kasus yang berkepanjangan, memaksa hati kita untuk bekerja terlalu keras dapat membuatnya kewalahan dan mati. Kebetulan, kita tidak bisa hidup tanpa hati. Tidak hanya itu, alkohol juga mengganggu produksi darah di dalam sumsum tulang dan mengakibatkan anemia, suatu kondisi di mana tubuh kita tidak mempunyai cukup banyak sel darah merah dan dapat mengakibatkan kelelahan dan bahkan mengancam nyawa jika berlanjut terlalu parah. Jadi, seberapa banyak alkohol yang bisa kita minum? Jawaban yang benar adalah tidak sama sekali. Suatu penelitian menunjukkan bahwa meminum alkohol 1 hari saja meningkatkan kemungkinan berkembangnya masalah kesehatan sebanyak 0,5% dibanding mereka yang tidak mengkonsumsinya. Bagaimana menurut kalian? Metanol banyak dimanfaatkan pada industri pembuatan bahan kimia. Senyawa ini juga digunakan sebagai cairan pembersih kaca mobil dan juga karburator. Banyak juga dipakai sebagai toner, mesin fotokopi, dan bahan bakar. Spiritus masuk ke dalam jenis metanol. Diberi warna biru agar mudah membedakan dan tidak disalahgunakan. Etanol itu lebih banyak ke sistem saraf, ke liver, sedangkan metanol nanti kerusakannya banyak pada penglihatan, pada mata. Jadi banyak orang yang buta, bisa buta akibat menggunakan metanol. Dan zat yang biasanya mereka taruh itu kan metanol ya. Kalau alkohol biasa tuh etanol yang masih bisa dikonsumsi dengan kadar tertentu. Nah, yang tidak menyebabkan mabuk. Tapi kalau misalnya metanol itu dengan kadar yang sedikit saja itu bisa langsung menyebabkan kelainan di seluruh organ tubuh. Kalau untuk jangka panjang, nah ini sebenarnya ya kalau jangka panjang malah agak jarang terjadi. Makanya kenapa banyak yang orang minum miras oplosan itu langsung meninggal. Ya, Akang seanak. Anaknya? Anak yang sakit pertama. Hah? Yang pertama. paling gede. Paling gede. Gak bisa lihat. Gak bisa lihat siapa? Siapa anak yang bisa diajak bicara? Siapa? Anaknya si Haji. Oh itu. Di mana? Ke sana ke Jambang. Aduh, ini Pak Haji ini gimana jualan miras? Gak tahu Pak Haji, Pak Haji kemana ada? Hah? Pak Haji ada? Pak Haji? Ada itu lagi sana. Oh. Ini warung Pak Haji bukan? Oh, yang mana? Yang itu? Ya. Oh itu mah air itu. Tapi di situ ada banyak barang minumannya. Ya. Punya kamu kali? Hah? Dari mana bang nanyain ya ke itu ke yang suka belinya? Katanya punya Pak Haji. Siapa namanya? Sama yang beli ya. Sama. Wah, sama. Itu kalau sekarang oco-oco ya bang ya? Oh, kalau dulu mah tuh Ciu. bukan, kalau dulu mah yang suka di ngelaan. Iya. Oh. Tahu dicampur sama tetes mata, Bukan sama obat nyamuk. Kamu jadi gini ya sekarang ya? Iya. Menyesal nggak bang? Yang menyesal dong mah. Kamu Menyesal. punya istri? Hah? Punya? Itu mata kayak di shadow apa gitu ya? Oh ini dulu ini mah waktu. Oke, gelap. Ya, Ya. nanti ingetin Bapak kalau balik itu lagi ya. Ya, ya, ya.
Kami tidak ada kewenangan untuk masalah obat. Kalau Mino itu sudah ada aturan. Perda 1 2019. Ini punya siapa? Saya. Bapak ibu ini yang bapak. Iya. Ibu ini yang bapak. Yang dapat saya bawa orangnya. Ya. Kami sini permisi, hanya suatu tugas kami ada, kami gabungan dengan Dan Subdenpo. Handphonenya udah. Kenapa ke sini banyak pengaduan dari masyarakat hanya kedatapan di sini menjual minuman. Kami sesuai dengan pengaduan tersebut, kami melaksanakan tugasnya sesuai dengan perda. Ya. Ini anak ibu atau anak ini? Nah, terus ibu yang tadi di tempat di mana, kami pun bertahap untuk hanya seperti itu. Ya. Ibu tolong kooperatif dalam kegiatan ini. Nomor pengaduannya kemana? Satpol PP juga nggak apa-apa. Kasih pengaduan Satpol PP. Ditulis. Terus aja, nggak apa-apa. Dibuka tanggal, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ganggu nih Pak. Ya, Pak. Ini udah lama Pak, jualan ini Pak. Setahun setengah. Setahun setengah. Kok emang sudah niat? Ya nggak ada kerjaan. Ini warung ini? Iya, juga nggak ada kerjaan. Barang dari mana ini? Dari itu turunan. Turunan. Ada identitas Pak? KTP. Setahun setengah. Kang Bu aya nanya. Aya deui teh. Udah teh aya pada taraseur. Tapi sok seep saha dinten Pak? Paling teh sabaraha 8 7 sekian tadi sok gitu. Oh. Kami dari tim Pekat Satpol PP Kabupaten Cianjur melakukan kegiatan gabungan bersama dengan Detesemen Polisi Militer untuk memberantas penyakit masyarakat khususnya peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Cianjur. Target yang kami dapatkan beberapa kecamatan dalam Kabupaten Cianjur, dan pada sore hari ini kita dapatkan 108 botol dari berbagai merek. Dan insya Allah kita akan kumpulkan terus untuk kita musnahkan pada saat telah kita tetapkan. Dan semoga kedepannya peredaran minuman beralkohol yang ilegal ini dapat hilang dari bumi Cianjur. Terima kasih.